Saya Peter Gus Bager, calon Bupati Kerom yang berpasangan dengan Saudara Daud. Di pilkada kali ini kami mengusung visi besar yang transformatif, mandiri, bermartabat dan berkelanjutan. Visi ini searah dengan kebijakan pemerintah pusat, di mana kita saat ini mengusung tema besar Indonesia Maju. Agar bisa selaras dengan visi besar itu, maka kami mengusung tema ini. Kami sadari bahwa masyarakat Kerom bagian dari masyarakat Indonesia, bagian juga dari masyarakat dunia, tidak dapat terhindar dari kondisi tantangan perubahan zaman yang semakin menantang. Zaman yang semakin maju, zaman yang penuh dengan digitalisasi dan globalisasi. Untuk bisa melaksanakan atau mewujudkan Kerom Maju yang transformatif, mandiri, bermartabat dan berkelanjutan, beberapa aspek penting yang harus menjadi perhatian dalam transformasi kebijakan adalah yang pertama, memantapkan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi dan melayani. Yang kedua adalah menetapkan dan memantapkan mutu sumber daya manusia. Yang ketiga, memantapkan sistem demokrasi, hukum dan hukum adat. Yang keempat, meningkatkan moda transportasi dan infrastruktur dasar di seluruh wilayah Kabupaten Kerom. Yang kelima, memantapkan inovasi dan daya saing. Yang keenam, percepatan pembangunan ekonomi berbasis potensi unggulan yang berkelanjutan. Yang kelima adalah percepatan pembangunan kawasan perbatasan dan kawasan khusus. Program-program prioritas yang diterjemahkan dari misi tersebut diantaranya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mampu menguasai informasi dan teknologi, serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis komoditi unggulan lokal. Yang berikut adalah peningkatan kesejahteraan rakyat melalui program-program kesejahteraan rakyat, pemenuhan kebutuhan dasar hidup masyarakat dan peningkatan ketahanan pangan lokal. Yang berikut adalah peningkatan kapasitas infrastruktur daerah melalui rekayasa infrastruktur perkotaan, penataan kota, desain jaringan dan rekayasa lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan dan pengembangan kota yang berkelanjutan. Percepatan pembangunan infrastruktur kampung, pembangunan jalan, jaringan telekomunikasi, penyediaan air bersih, pedesaan dan penyediaan listrik di seluruh wilayah Kerom. Yang berikut adalah peningkatan pelayanan kesehatan yang murah, terjangkau, berkualitas di seluruh Kabupaten Kerom. Program-program lain adalah pendidikan, revitalisasi program pelayanan kesehatan, pembangunan ekonomi hijau, peremajaan sawit, eradikasi dan budidaya tanaman kakao, revitalisasi usaha perikanan air tawar, peternakan, hortikultura dan lain-lain. Dan kita ketahui juga bahwa pemukiman menjadi satu aspek penting, sehingga strategi perumahan untuk rumah layak huni di seluruh Kabupaten Kerom menjadi perhatian kami dalam 5 tahun ke depan. Kami juga mendapat arahan langsung dari Bapak Presiden Jokowi dalam pengembangan budidaya jagung dengan penataan program food estate yang akan kami tata kembali, terutama bagaimana memandirikan petani lokal untuk bisa menjadi petani yang mandiri di dalam kawasan food estate Wambes dan sekitarnya. Percepatan pemekaran kampung dan distrik. Dalam strategi RPJPD kita sudah kita tetapkan rencana pemekaran atau pembentukan 5 distrik baru dan 25 kampung baru di wilayah Kabupaten Kerom. Kita juga inginkan pembangunan berbasis komunitas, utamanya adalah komunitas-komunitas masyarakat adat di wilayah perbatasan. Kita juga perlu dalam program unggulan yaitu memberikan jaminan ibu hamil, persalinan dan juga gizi terhadap bayi, terutama dalam penanganan stunting di Kabupaten Kerom. Penanganan kemiskinan ekstrim dan juga masalah gizi buruk di Kabupaten Kerom menjadi perhatian serius dari visi besar kami. Kami percaya bahwa dalam 5 tahun ini, jika kita selaraskan visi ini dengan provinsi dan pemerintah pusat, maka kita akan mampu melakukan transformasi besar dalam budaya kerja, dalam pola kerja. Aparatur sipil negara di ASN Kabupaten Kerom juga menjadi bagian penting yang tadi sudah kami sebutkan, yaitu bagaimana menata kelola pemerintahan yang terintegrasi dalam pelayanan. Mengapa demikian? Karena birokrasi pemerintahan adalah dapur di mana seluruh kebijakan, seluruh arahan, seluruh petunjuk pemerintahan itu dilakukan, sehingga dapat berdampak langsung dalam peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan kemakmuran masyarakat Kabupaten Kerom. Dalam 5 tahun mendatang kita akan menyongsong Kerom yang maju. Transformasi sudah mulai terjadi mulai hari ini. Transformasi menuju Kerom dalam seluruh aspek kehidupan. Pada kesempatan yang baik ini, saya Dr. Andes Haji Daud Badrudin menyampaikan selamat pada masyarakat Kabupaten Kerom yang pada
pada kesempatan yang tidak jauh lagi bahwa kita akan melaksanakan demokrasi, di mana demokrasi itu yang harus kita junjung tinggi bersama. Karena saya berharap bahwa dalam pemilihan bupati dan wakil kabupaten Kerom ini, saya berharap bahwa masyarakat jangan sampai terprovokasi dengan isu-isu yang tidak benar, isu fitnah, mengadu domba dan lain sebagainya. Saya berharap bahwa masyarakat Kabupaten Kerom mempunyai sikap yang dewasa di dalam berpolitik sehingga tidak terjadi memecah belah masyarakat terkhusus yang ada di Kabupaten Kerom ini. Dan saya yang paling saya tekankan bahwa antara umat beragama dan tokoh-tokoh agama ini harus betul-betul menjadi pilar kebersamaan di antara para ulama, pendeta dan pastor-pastor yang ada di Kabupaten Kerom. Saya berharap bahwa tokoh-tokoh agama yang ada di Kabupaten Kerom ini harus dapat mensejukkan, mendinginkan masyarakat agar jangan sampai terpancing dengan hal-hal yang tidak seharusnya terjadi di Kabupaten Kerom. Karena pada intinya bahwa masyarakat Kabupaten Kerom adalah masyarakat yang damai, masyarakat yang aman, masyarakat yang penuh dengan cinta kasih sayang. Saya berharap bahwa demokrasi itu harus dijadikan sebagai sebuah pesta demokrasi yang menyenangkan, yang menyejukkan, sehingga masyarakat di Kabupaten Kerom ini bisa hidup damai, aman, dan sejahtera. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, warga masyarakat Kerom dari Alang-Alang Raya, Diskanto, sampai dengan masyarakat di Towe Hitam, distrik Towe, saya bersama Pak Daud mengajak, mari kita merayakan kebersamaan, kita maju bersama, bekerja bersama, kita fokuskan pikiran kita pada apa yang bersih, apa yang baik, kita juga murnikan hati kita pada hal-hal yang baik, hal-hal yang murni untuk kemajuan Kerom. Pemilihan kepala daerah ini menentukan arah masa depan Kerom. 5 tahun ini menentukan 30-50 tahun ke depan kabupaten ini. Saya mengajak kepada semua masyarakat untuk bersatu di dalam seluruh proses kita. Walaupun ada perbedaan pilihan, ada perbedaan pendapat, itu tidak boleh merusak tatanan kehidupan persaudaraan, persahabatan kita sebagai sesama warga Kerom. Maka proses politik ini juga bukan merupakan proses yang tabu atau proses yang haram. Politik adalah sebuah proses yang mulia karena akan melahirkan pemimpin. Pemimpin ini yang akan memimpin kita dalam 5 tahun. Maka mari semua berpartisipasi aktif di kampung-kampung, di RT-RT, menjaga keamanan dan kedamaian Kerom. Kerom yang sudah aman dan damai ini harus dijaga. Jangan karena perhelatan 5 tahunan ini merusak, mencederai apa yang sudah kita bangun selama ini, Kerom yang damai.